Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana, NIM 5202419006, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sistem pengisian konvensional. Untuk isi video kali ini ada komponen dan cara kerja sistem pengisian konvensional. Untuk pemakaian baterai, Pemakaian baterai itu adalah komponen yang paling penting pada kendaraan, yaitu digunakan pada sistem AC, sistem pengapian, starter, sistem pengisian, dan sistem kelistrikan lainnya. Analogi dari baterai seperti halnya air dalam toren. Ketika air toren sering digunakan, lama-kelamaan si airnya itu akan habis. Maka dari itu si toren itu harus diisi kembali. Komponen sistem pengisian yaitu ada kunci kontak, lampu indikator, baterai, alternator, dan regulator. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik pada sistem pengisian pada saat starter dan kelistrikan bodi. Selain itu, baterai juga berfungsi sebagai penstabil arus dan sebagai tempat penyimpan tegangan saat proses pengisian bekerja. Ketika baterai sudah habis, maka diperlukannya sistem pengisian untuk mengisi kembali sumber listrik dari sumber lainnya ya. Jadi oleh karena itu pada kendaraan maka diadakannya sistem pengisian untuk mencharger kembali baterai. Fungsi sistem pengisian pada kendaraan yaitu menjamin ketersediaan energi listrik dalam baterai dengan mengisi kembali baterai setelah dipakai. Terus memberikan arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan setelah mesin hidup. Komponen selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik ke lampu CHG atau charger dan ke regulator. Aliran listrik yang ke regulator berfungsi mengaktifkan regulator. Komponen selanjutnya yaitu alternator. Alternator sendiri berfungsi untuk merubah energi gerak mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Di dalam alternator terdiri komponen-komponen. Di antaranya ada kipas, puli, rangka depan, bantalan, kumparan rotor, bantalan, kumparan startor, pemegang, sikat, dioda atau penyearah, dan rangka belakang. Untuk selanjutnya ada rotor. Rotor merupakan komponen yang berputar dan berfungsi untuk membangkitkan listrik. Ini adalah rotor ya. Di dalam rotor itu ada kumparan rotor ya. Bila kumparan rotor ini dialiri aliran listrik ya, ada aliran listrik ke sini, maka akan terjadi kemagnetan. Di dalam rotor terdapat cincin gesek atau slip ring. Di sini bentuknya itu seperti piring ya. Namun gerakannya itu mengikuti poros rotor karena slip ring ini menyatu dengan poros rotor. Puli sendiri itu berfungsi sebagai tempat dari tali kipas bibel untuk menggerakkan rotor ya. Jadi bila puli ini berputar, maka rotor juga akan ikut berputar ya.
Untuk selanjutnya ada kipas atau fan yang berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen di dalam alternator, meliputi dioda, kumparan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya pada komponen alternator yaitu ada stator ya. Bila stator ini menyatu di dalam alternator, komponen ini akan diam ya. Jadi yang bergeraknya itu adalah yang tadi yaitu rotor ya. Jadi ini itu diam. Jadi stator itu merupakan komponen diam dan memiliki fungsi untuk menghasilkan arus AC, alternate current atau arus bolak-balik ya. Untuk selanjutnya yaitu sikat dan pemegang sikat. Sikat atau brush berfungsi untuk menghantarkan arus listrik kembali dari alternator terminal F ya ke kumparan rotor melalui slip ring positif dan menghantarkan arus dari rotor coil melalui slip ring negatif ke terminal E alternator ya. Dudukan sikat berfungsi untuk tempat terpasangnya sikat dan pegas. Untuk selanjutnya yaitu komponen alternator, yaitu regulator ya. Regulator pada sistem pengisian berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang dapat masuk ke rotor coil sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan konstan atau sama ya pada setiap putaran mesin, baik putaran lambat, sedang maupun tinggi. Di mana pada regulator sendiri memiliki 6 terminal ya. Ada terminal IG, E, L, V, F, dan N. Untuk selanjutnya ya, di regulator tersendiri ada tipe regulator pada sistem pengisian itu ada dua, yaitu regulator IC dan regulator tipe 3 point ya. Itu tipe point. Untuk regulator sendiri perbedaannya yaitu regulator IC itu jadi sistem pengisiannya itu sudah elektronik, sedangkan regulator tipe point itu masih konvensional ya. Kelebihan pada regulator tipe point yaitu stabilitas dari pengaturan tegangan dan arus output yang dihasilkan baik. Terus ukuran regulator dibuat kecil sehingga dapat menyatu dengan alternator. Terus tahan terhadap guncangan atau getaran dan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama karena tidak banyak komponen-komponen pada IC yang bergerak. Terus tidak memerlukan banyak penyetelan. Terus tahanan pada kumparan rotor lebih kecil sehingga arus dapat diperbesar. Terus selanjutnya yaitu komponen pada regulator, yaitu yang satu voltage regulator ya. Voltage regulator itu sendiri berfungsi untuk mengatur tegangan saat putaran rendah, sedang, dan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu voltage relay, yaitu berfungsi untuk mematikan CHG charging atau lampu indikator ya. Untuk selanjutnya pada komponen alternator itu terdapat dioda atau rectifier. Dioda atau rectifier merupakan komponen elektronika yang ada di dalam alternator yang memiliki fungsi untuk mengarahkan arus yang dihasilkan oleh alternator dari arus AC ya, menjadi arus DC. Untuk selanjutnya yaitu komponen sistem pengisian, yaitu indikator charger ya.
yang berfungsi sebagai indikator bahwa sistem pengisian berfungsi dengan normal. Untuk cara kerja sistem pengisian saat kunci kontak on. Arus mengalir dari terminal positif baterai ya, menuju positioning, kemudian menuju kunci kontak. Dari kunci kontak, arus listrik diteruskan ke fuse. Di sini terdapat dua fuse ya. Dua fuse, yaitu fuse atas sama fuse bawah ya. Kita ulik dulu atau kita bahas dulu fuse yang di bawah ya. Jadi dari fuse bawah arus akan dilanjutkan melewati lampu pengisian. Di lampu pengisian, kemudian menuju terminal R regulator, kemudian ke kontak point P0, dari P0 menuju P1 ya. Dari P1 menuju terminal E, dari terminal regulator arus listrik akan diteruskan ke massa. Ya. Maka akan terjadi beda potensial dari terminal positif baterai mengalir menuju ke massa. Lampu indikator akan menyala. Dari fuse bagian atas, arus akan mengalir menuju terminal IG regulator. Lalu dari terminal IG akan diteruskan ke kontak point L1. L1 ya. Dari PL1 dilanjutkan ke VL0. Dari VL0 ke terminal F regulator. Di sini F regulator. Dari terminal F regulator arus listrik akan dilanjutkan menuju terminal N. Alternator, kemudian sikat positif dari terminal F ya. Alternator ya, terminal F alternator. Kemudian sikat positif, dari sikat positif lanjutkan ke sleeve ring ya, sleeve ring di sini. Dari sleeve ring arus listrik akan menuju ke rotor. Akan menjadi magnet. Dari coil menuju sleeve ring kembali ke sikat negatif. Lalu terminal E alternator ya, terminal E alternator. Lalu dan menuju ke massa. Rotor coil akan menjadi kemagnetan dikarenakan apabila sebuah kumparan dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi magnet. Sehingga ketika kunci kontak ya, ketika kunci kontak on, mesin belum hidup, yang terjadi adalah lampu indikator sistem pengisian nyala, serta di rotor coil sudah ada kemagnetan ya. Di rotor coilnya sudah ada kemagnetan. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja sistem pengisian saat putaran rendah. Jadi pada saat putaran rendah ya, ketika mesin sudah hidup, maka rotor coil akan ikut berputar dikarenakan puli pada alternator yang terhubung dengan rotor coil terhubung juga dengan puli yang ada pada poros engkol, sehingga ketika puli poros engkol berputar, rotor coil juga akan ikut berputar ya. Ketika rotor coil sudah berputar ya, maka arus listrik sudah dibangkitkan dari kumparan stator coil dan keluar dari alternator ya. Arus yang pertama keluar yaitu dari terminal N. Nah, dari sini ya, terminal N. Terus ini tuh terminal N juga disebut juga terminal netral ya. Terus dari terminal N alternator arus akan dilanjutkan menuju ke terminal
N regulator. Selanjutnya dari terminal N regulator akan menuju ke kumparan voltage relay ya. Kumparan voltage relay. Dari kumparan voltage relay akan diteruskan menuju terminal E regulator ya. Ini E regulator ya. Dilanjutkan menuju ke massa. Kumparan voltage relay akan menjadi magnet. Maka kontak point P0 ya akan tertarik sehingga menuju atau menempel dengan P2 ya. Ini P2 ya, P0, P2. Selain arus yang keluar dari terminal N alternator, arus juga sudah keluar dari terminal B alternator. Ini di terminal B alternator. Arus ini arus DC karena arus yang keluar dari stator coil sudah dirubah oleh dioda ya. Arus dari terminal B alternator dilanjutkan menuju terminal B regulator. Ini dilanjutkan menuju terminal B regulator. Terminal B regulator menuju kontak point P2. Nah ini P2. Ketika kondisi seperti ini, maka lampu pengisian mati. Lampu pengisian mati ya. Bisa dikatakan apabila mesin sudah hidup, maka lampu indikator pengisian harus segera mati. Selain arus B yang menuju ke kontak P2 ya. Kontak P2. Terminal B ini juga digunakan untuk melakukan proses pengisian pada baterai dan digunakan juga pada beban atau komponen kelistrikan ya. Ini listrik ke baterai ya. Arus yang keluar dari terminal B dari kontak P2 akan menuju kontak point P0. Dari P0 akan ke regulator, ke terminal regulator, selanjutnya ke massa. Ini lalu ke massa ya. Dan arus yang dari terminal B yang menuju ke voltage regulator ini, nah ke voltage regulator, berakhir di massa, akan membuat kemagnetan pada voltage regulator ya. Voltage regulator. Kemagnetan pada regulator akan menyebabkan PL0. PL0 ini bisa di posisi tetap menempel dengan PL1. Jadi PL0 ini akan tetap ya menyatu ya. Bisa mengambang, bisa jadi berhubungan dengan PL2 tergantung dari kemagnetan. Pada voltage regulator ya. Ketika putarannya masih rendah, maka arus yang keluar dari terminal B kecil. Kemagnetan pada voltage regulator juga masih kecil, belum mampu menarik kontak point PL0. Menuju ke tengah maupun ke PL2 sehingga PL0 masih terhubung dengan PL1.
Cara kerja sistem pengisian saat putaran sedang. Ketika putaran sedang, berarti arus yang keluar dari B alternator dan menuju ke kumparan voltage regulator juga semakin besar. Akibat dari hal tersebut, maka kemagnetan pada voltage regulator dapat menarik kontak VL0. Bisa diamati kontak VL0 posisi sudah tidak menempel dengan PL1. Tapi posisinya di tengah-tengah karena putarannya sedang. Ketika kontak VL0 berada di tengah, maka aliran arus yang awalnya dari VL1 menuju ke VL0 dan ke rotor coil serta ke massa terputus, dialihkan menuju ke resistor menuju terminal F regulator. Dan berakhir di massa. Akibat arus yang masuk ke rotor coil sudah diberikan hambatan atau melewati hambatan, maka arus listrik yang menuju ke rotor coil menjadi berkurang. Berkurangnya arus listrik tersebut maka akan menyebabkan medan magnet yang dibangkitkan bangkit pun akan juga berkurang ya. Jadi output dari terminal dikurangi ketika putarannya sudah sedang. Cara kerja sistem pengisian saat putaran tinggi. Cara kerja sistem pengisian saat putaran tinggi ya. Ketika putaran tinggi sama ya dengan putaran sedang, namun arus yang keluar dari terminal B ya, otomatis semakin besar. Ketika arus yang mengalir dari terminal B besar, maka kemagnetan pada voltage regulator juga semakin besar ya. Jadi pada voltage regulator itu maka akan arusnya itu semakin besar ya, karena sedang ada dalam putaran tinggi. Ketika kemagnetan besar, bisa kita perhatikan pada kontak PL0 ya. Yang awalnya mengambang berubah menjadi menyatu dengan PL2. Menyatu ya dengan PL2. PL1 menyatu dengan PL2 yang tadinya ke sini. Nah, yang tadinya ke sini ke F regulator ya, sekarang ke VL2. Maka arus listrik yang awalnya masuk ke rotor coil terhenti dan dialihkan menuju ke massa. Nah, jadi dialihkan ke massa. Sehingga pada saat putaran tinggi, arus yang keluar dari terminal B alternator langsung dibuang menuju ke massa tanpa melewati rotor coil. Jadi tanpa melewati ke sini ya. Nah, jadi langsung ke sini. Dibuangnya ke massa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Karena ada 3 hal ya. Ada 3 cara untuk memperbesar medan magnet ya. Dasarnya itu, yaitu 1, membuat inti besi pada kumparan, menambah jumlah kumparan, memperbesar arus yang mengalir pada kumparan. Jadi konsep yang tadi saya bacakan ini adalah apabila putaran masih rendah, maka arus yang keluar dari terminal B itu masih kecil. Ketika putaran sedang, keluar dari terminal B sudah mulai besar ya. Mulai besar. Dan ketika putaran tinggi, arus yang keluar dari terminal B tinggi. Apabila tidak ada proses pembatasan arus listrik yang keluar, maka bisa terjadi crossover charging. Proses over ya. Jadi terjadi proses pengisian yang berlebihan. Jadi bisa merusak baterai. Oleh karena itu, pada putaran rendah maupun putaran sedang, serta putaran tinggi, arus yang keluar dari terminal B alternator itu adalah konstan. Untuk bisa keluar arusnya secara konstan, maka yang diatur adalah kemagnetan rotor coilnya.
Ketika putaran tinggi, berarti rotor koil kemagnetannya harus dihilangkan. Ketika putaran sedang, maka arus yang menuju ke rotor koil dikurangi. Ketika kecepatan rendah, maka arus listrik yang menuju rotor koil diperbesar. Hal tersebut supaya arus yang keluar dari terminal B itu bisa konstan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau salah ucap dalam berkata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.